Salam. Nah, kaum muslimin selalu ingin berusaha menjadikan nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladannya. Dia ingin ucapannya, perbuatannya, cita-citanya, ya tentunya mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka akan luar biasa kalau para pemimpin, tokoh-tokoh politik, apalagi presiden bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad adalah tentang kaitannya dengan kepemimpinan. Dikatakan bahwa Nabi terhadap umatnya seperti seorang ayah terhadap anaknya. Jadi Nabi Muhammad memperlakukan umatnya sebagai anaknya. Beliau ada seorang bapak, dan istri Nabi Muhammad adalah seorang ibu. Maka istri-istri Nabi Muhammad dapat sebutan Ummul Mukminin, ibu-ibu orang Islam. Maka Nabi Muhammad pun Abul Mukminin, ayah dari orang Islam. Nah, maka sebagaimana seorang ayah, tentunya dia sangat sayang kepada anaknya. Seorang ayah peras keringat, banting tulang untuk membesarkan anak-anaknya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, bagaimana mendapatkan nafkah untuk keluarganya, tentunya terutama untuk anaknya. Seorang ayah berjuang bagaimana anak-anaknya ini berkembang. Apalagi kalau anaknya bisa mengikuti jejak langkahnya. Maka alangkah bahagianya seorang ayah apabila anaknya bisa mengikuti jejak langkahnya. Maka itulah seorang ayah biasanya kalau zaman dulu ini, anak setelah mulai balik, bahkan sebelum balik lah, ketika dia sudah mulai mumayyiz lah, sudah bisa berpikir mana benar mana salah, itu dilibatkan dalam pekerjaan. Jadi tidak anak itu nganggur, anak itu ongkang-ongkang kaki, tapi dilibatkan dalam pekerjaan. Kalau dia bertani, si ayah, maka si anak udah mulai diajak ke sawah. Diajak untuk terlibat di bidang pertanian. Buangin rumput, atau buangin ranting, pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang dia nanti bisa mengikuti jejak ayahnya, mengerti tentang pertanian. Begitu juga seorang kiai, dia ingin anaknya tuh punya pengalaman yang terkait dengan agama, maka biasanya kiai pun begitu. Si anak dibawa dalam kegiatan-kegiatan pengajian. Walaupun si anak mungkin cuma duduk aja, tapi dia mendengarkan itu atau melihat suasana pengajian. Inilah makanya ada pandangan begitu. Misalnya seseorang melakukan hal yang sama selama 5 tahun, itu menjadi ahli. Seorang tukang bengkel misalnya, mengajak orang lain untuk kerja di bengkelnya, walaupun cuma bantu-bantu saja. Itu kalau sudah 5 tahun itu menjadi ahli. Bisa juga kalau seorang montir ngajak seseorang, itu bisa jadi montir. Seorang tukang bengkel, kerja di bengkel, ngajak seorang untuk bekerja di bengkelnya atau bantu di bengkel, dia bisa ahli betulin motor atau betulin mobil itu. Nah, itulah seorang ayah
biasanya begitu zaman dahulu ini, memberikan pengalaman kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya punya keahlian. Namun sekarang biasanya ya semua, sebagian besar mayoritas anak disekolahkan setinggi-tingginya ya, sehingga dapat keahlian dari sekolah sesuai dengan minat dan jurusannya. Kalau minatnya memang di bidang kedokteran, ya didorong sekolah di fakultas kedokteran sehingga jadi dokter. Kalau memang ya artinya ada kecenderungan di bidang hukum, ya didorong untuk fakultas hukum. Ya, sekolah setinggi-tingginya, S1, S2, S3, sehingga menjadi ahli hukum. Nah, ya, cuma kita membaca kemarin, ya Bapak Jokowi itu mengundang 3 orang capres ke istana. Ya, ketiga capres ini tentu saja senang diundang oleh Presiden Jokowi ke istana. Dilihat ketika mereka ketiganya diajak makan, mereka senyum, mereka tertawa-tertawa, mereka gembira. Ya, dan memang itu mencairkan suasana. Di antara mencairkan suasana bahwa Pilpres ini bukan ketegangan, apalagi sampai seperti di Timur Tengah capres menciptakan huru-hara. Ya, pemilu menyebabkan disintegrasi, pemilu menyebabkan ya terjadi perang saudara. Di Indonesia tidak akan terjadi mudah-mudahan. Nah, di antaranya tadi itu, ya Bapak Jokowi mengundang 3 orang capres. Dan memang kalau kembali meniru Rasulullah, bagaimana ya anggap capres-capres ini adalah anak yang harus didukung. Ya, supaya mereka berkembang. Ya, biarkanlah mereka berkompetisi. Ya, bagaimana membuat taktik dan strategi supaya menang. Dan Pak Jokowi sebagai seorang bapak memang diharapkan memberikan ya dorongan kepada ketiganya supaya menjalankan aktivitas pencapresan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, tunjukkan prestasi. Dan juga bagaimana dengan rekam jejak yang baik, ya dorong bahwa memang nanti rakyat akan memilih. Ya, dan memang ya kita pun di dalam kitab suci mendapatkan pelajaran ya tentang cerita bagaimana Yakub itu punya anak banyak 12 ya. Dia bagaimana mencintai anak semuanya. Tapi memang ada pelajaran dalam cerita Yakub kan, sehingga nanti Nabi Yusuf diceburin ke dalam sumur karena ada yang merasa bapaknya ini tidak adil dalam mencintai semuanya, cuma mencintai Binyamin dan Yusuf saja. Sehingga yang lain-lain nih merasa diperlakukan tidak adil, akhirnya nyeburin Yusuf ke dalam sumur. Ini pelajaran juga kepada kita. Mungkin Pak Jokowi ingin mendapatkan pelajaran dari cerita Yakub dan anak-anak yang 12 itu. Ya, ini anak ibarat 3 ini. Anak 3 supaya benar-benar ya, dia memperlakukan sama terhadap anak-anaknya. Dan si anak juga tidak merasa diperlakukan tidak adil dari orang tuanya. Ya, mudah-mudahan ya dengan capres diundang oleh Bapak Jokowi ke istana, makan-makan, dialog, ngobrol-ngobrol. Ini adalah cara bagaimana kita bernegara ini dengan sistem demokrasi ini berjalan dengan baik. Dan kita yakin setiap pemilu itu makin baik, makin baik, makin baik. Ya, kita sudah lebih 35 tahun berdemokrasi secara baik. Artinya setelah reformasi, maka pemilu kali ini pun akan aman, kita harapkan seperti itu. Ya, adapun memang tetap hater-hater, pembenci-pembenci Indonesia baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya, pembenci sistem demokrasi ada saja. Ya, demokrasi bid'ah nggak ada dalam Islam. Ada, itu hater namanya. Hater itu tidak ada tempat di dunia modern sekarang ini yang membenci sistem demokrasi. Salam.